Seperti biasa hari Kamis, semoga menjadi Kamis manis bagi kita semua. Hari Kamis ini kita menghadirkan dialog pojok keuangan, tentu itu bersama dengan narasumber kita, yaitu badan lembaga yang ada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan diisi hari ini hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, meskipun hari ini untuk kita di tanah Papua secara dari Gubernur Papua sudah menetapkan untuk libur dan cuti bersama mulai dari hari ini, tapi apapun aktivitas Anda yang tetap aktivitas, kita ucapkan selalu beraktivitas, sukses dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Ingat pesan itu. Baik, yang hadir di studio ini dari kantor pelayanan kekayaan negara KPKNL Biak ya, dan lelang Biak. Ada hadir Pak Ahmad Afan Hakim selaku kasih pelayanan lelang KPKNL Biak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bagi. Selamat pagi pendengar dari. Kabarnya Bapak sehat? Alhamdulillah sehat hari ini. Kamis manis ya. Kamis manis, insya Allah sehat. Insya Allah, salam sehat untuk kita semua. Baik, pendengar, dan kami mengundang Anda, kalaupun Anda di yang libur gitu, tapi ada yang cukup beraktivitas, ada yang halal mau ditanyakan, karena ini menarik ya, berbicara tentang lelang eksekusi hak tanggungan. Nah, ini apa sih yang dikatakan sebagai lelang eksekusi hak tanggungan, seperti apa? Mungkin kalau yang tidak ataupun yang dikategorikan seperti ini itu apa saja gitu. Dan mungkin dari catatan KPKNL tahun lalu gitu seperti apa, dan adakah kebijakan-kebijakan terbaru juga kaitannya dengan ini? Ini yang kita bahas, dan kami undang nanti Anda yang di sesi kedua bisa berinteraksi juga dengan Pak Afan dari KPKNL Biak kalau ada yang mau ditanyakan, singkat jelas apa saja gitu ya, bisa di line telepon. Satu line telepon kami di sementara kita menggunakan satu saja di 0981 24711, sekali lagi 0981 24711. Baik, Pak Afan tetap masuk kerja tapi ya? Sebenarnya libur, tapi tetap karena sudah janjian. Oh gitu, oke, baik kalau gitu. Pak Afan, ini kan bicara lelang eksekusi hak tanggungan. Nah, sebelum kita ke detail-detailnya secara gambaran luas ini apa nih Pak? Bisa dijelaskan ke pendengar sekarang? Baik, terima kasih Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi sebelum kita masuk mengenai tema kita yaitu lelang eksekusi hak tanggungan, perlu saya sampaikan bahwa salah satu tugas dan fungsi dari KPKNL Biak itu adalah melayani pelaksanaan lelang. Itu salah satunya. Jadi mungkin ada pendengar yang belum tahu KPKNL itu apa sih? KPKNL itu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Salah satu fungsinya ialah pelayanan lelang. Kemudian apa sih lelang itu dulu? Karena sebenarnya saya pernah juga mengisi di pojok keuangan ini mengenai lelang, tapi harus di remind dulu. Ya, biar kita refresh dulu yang dulu. Dasar hukum lelang itu apa saja sih? Itu ada vendor reglement. Vendor reglement itu undang-undang Belanda yang masih kita pakai tahun 1908. Kemudian ada peraturan Menteri Keuangan 27 tahun 2017. Kemudian ada peraturan Menteri Keuangan nomor 90 tahun 2016. Kemudian pengertian lelang itu apa? Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Jadi lelang di sini adalah penjualan barang, bukan pengadaan barang jasa. Jadi itu mohon dibedakan. Tusi kami adalah melayani lelang yang penjualan barang dan jasa, bukan penjualan barang, bukan pengadaan barang dan jasa. Jadi yang itu. Kemudian kerja KPKNL Biak itu di mana saja? Itu ada di Biak Ufor, kemudian Supiori, ada di Kepulauan Yapen, kemudian ada Kabupaten Waropen, Nabire, Dodie, Die, Panie, dan Intan Jaya. Itu ada 11 wilayah kerja KPKNL Biak. Jadi yang berada di wilayah kerja itu seandainya ingin memohonkan lelang, silakan nanti bisa menghubungi KPKNL Biak. Kemudian secara umum jenis lelang itu dibagi menjadi 3, yaitu ada lelang eksekusi, kemudian lelang non eksekusi wajib, dan ketiga adalah lelang non eksekusi sukarela. Jadi lelang eksekusi, non eksekusi,
non eksekusi sukarela, non eksekusi wajib, non eksekusi sukarela. Untuk lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan. Dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian lelang eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Kemudian lelang eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum, badan usaha yang dilelang secara sukarela. Kemudian jenis lelang itu dibagi beberapa lagi, yaitu lelang eksekusi itu ada beberapa contohnya, yaitu lelang eksekusi PUPN Panitia Usaha Piutang Negara, lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, harta pailit, undang-undang hak tahunan yang akan kita bahas, kemudian eksekusi sitaan pasal 45 KUHP, kemudian ada lelang eksekusi barang rampasan, ada lelang eksekusi fidusia, kemudian ada lelang eksekusi barang temuan, barang gade dan sebagainya. Kemudian untuk lelang eksekusi wajib itu ada lelang barang milik negara atau barang milik daerah, kemudian lelang badan usaha milik negara atau daerah yang non persero, kemudian ada lelang barang badan penyelenggara jaminan sosial, ada lelang barang gratifikasi, kemudian lelang aset properti BPPN. Salah satu contohnya. Kemudian untuk lelang non eksekusi sukarela itu ada lelang BUMN barang milik BUMN atau daerah yang berbentuk persero. Kemudian ada harta milik bank dalam likuidasi, kemudian barang perwakilan negara asing atau barang milik perorangan atau badan usaha itu jenisnya sebagai lelang sukarela. Kemudian kita masuk di lelang eksekusi hak tanggungan. Lelang eksekusi hak tanggungan ini apa ya? Jadi lelang eksekusi hak tanggungan itu kita menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berada di atasnya. Pengertian hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Jadi objeknya ini adalah tanah dan atau bangunan atau benda tetap yang diikat hak tanggungan. Kemudian pemegang hak tanggungan itu yang diberikan kuasa hak tanggungan itu kedudukannya diutamakan terhadap kreditor lain. Artinya seandainya si debitur punya lebih dari satu utang, berarti jaminan itu akan nantinya seandainya debitur tidak mampu membayar utang, yang pertama kali memperoleh pelunasannya adalah yang mengikat hak tanggungan yang pertama dibandingkan dengan yang lain. Jadi nanti ada juga peringkatnya juga di hak tanggungan ini seandainya debitur memiliki lebih dari satu kreditur atau lebih dari satu utang. Kemudian kita bahas untuk undang-undang hak tanggungan ini pasal 20 di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tadi ayat 1 disebutkan bahwa apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan A. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pasal 6. Kemudian B. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2. Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya. Jadi di pasal 20 ini diberikan acuan bahwa apabila debitur tidak jadi, hak pemegang hak tanggungan pertama dapat menjual objek itu, menjual objek hak tanggungan. Kemudian itu berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan, yaitu dalam sertifikat itu disebutkan ada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah titel eksekutorial yang disematkan dalam sertifikat hak tanggungan, yang artinya
tidak itu dipersamakan dengan putusan hakim di pengadilan, kekuatan eksekutorialnya. Kemudian di pasal 6-nya sendiri, apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan utangnya dari hasil penjualan tersebut. Jadi seandainya debitur cedera janji atau tidak mampu membayar utangnya, maka kreditur pemegang hak tanggungan pertama, ingat yang peringkat pertama itu mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan tersebut dan harus melalui pelelangan umum. Nah dari sinilah nanti pelelangan umum itu melalui apa? Itu melalui KPKR. Nah ini di situ. Kemudian hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa hak tanggungan ini akan ada peringkatnya seandainya lebih dari satu pemegang hak tanggungan dan lebih dari satu dari utang yang dimiliki oleh debitur. Jadi ada peringkat pertama, ada peringkat kedua, ketiga dan seterusnya. Itu dimungkinkan saja selama objek jaminan itu masih cukup untuk membayari utang dari debitur. Jadi seandainya nanti debitur cedera janji atau tidak sanggup lagi melunasi, hanya pemegang hak tanggungan pertama dulu yang bisa melakukan para restitusi atau menjual secara langsung melalui pelelangan umum. Kemudian berturut ke bawah, gitu kan? Berturut ke bawah, pelunasannya pun akan seperti itu. Jadi yang berhak pertama kali adalah yang mencantumkan peringkat pertama dulu, baru kedua dan seterusnya. Itulah dari kedudukan pasal 6 terhadap peringkat hak tanggungan. Kemudian hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan utangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur lain. Jadi dalam pemberian hak tanggungan oleh debitur kepada kreditur dalam hal ini pemegang hak tanggungan nantinya itu ada janji-janji yang tercantum dalam akta pemberian hak tanggungan. Salah satunya bahwa apabila debitur cedera janji, maka tanpa perlu memakai persetujuan dari debitur atau pemiliknya dari objek jaminan yang dijadikan jaminan utang tersebut, pemegang hak tanggungan apabila debitur cedera janji dapat langsung melaksanakan lelang, jadi tanpa persetujuan itu dapat langsung melaksanakan lelang, mengajukan permohonan lelang pada KPKN ataupun mungkin melalui pengadilan, itu bisa juga. Selanjutnya di pasal 14 sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, kantor pertanahan memberikan sertifikat hak tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pasal 1 memuat irah-irah dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tercantum nanti ada di sampul depannya akan ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sertifikat hak tanggungan sebagaimana pasal ayat 2 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti dose akte sepanjang mengenai hak atas tanah, dose akte hipotek sepanjang mengenai hak atas tanah. Jadi sebelum hak tanggungan pemberian hukum kebendaan pemberian jaminan itu hipotek, tapi setelah adanya undang-undang hak tanggungan tahun 96 terhadap tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan itu menjadi hak tanggungan, namanya hak tanggungan dari bersama. Kemudian kecuali apabila diperjanjikan baik, sertifikat hak atas tanah yang telah diberi catatan untuk pembayaran hak tanggungan sebagaimana dimaksud pasal 13 yang tidak dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah tersebut. Jadi mungkin ada perjanjian dulu, tapi kalau ini ada perjanjian bisa dikembalikan. Sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan. Jadi nanti setelah objek jaminan dicatatkan hak tanggungan, sertifikatnya akan dipegang oleh pemegang hak tanggungan, dalam hal ini kreditur. Pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk
eksekusi objek hak tanggungan pada saat debitur berprestasi. Jadi catatannya ketika debitur berprestasi, pemegang hak tanggungan dapat melaksanakan lelangnya untuk menjual barang tersebut melalui pelelangan atau penjualan secara umum. Kemudian eksekusi objek hak tanggungan tidak memerlukan permohonan sita jaminan terlebih dahulu pada pengadilan setempat, namun dalam tahap penjualan tetap dilaksanakan pelelangan dan bantuan KPKN. Karena sifatnya yang sudah mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, maka eksekusi terhadap hak tanggungan dapat langsung diajukan melalui KPKNL tanpa melalui pengadilan. Terus kapan bisa melalui pengadilan? Bisa saja, silakan, itu opsi saja. Seandainya mungkin ada permasalahan hukum, berarti nanti selesaikan dulu permasalahan hukum untuk dilelang melalui pengadilan. Hal ini namanya parate eksekusi karena sudah ada klausula kuasa untuk menjual sendiri di dalam akta pemberian hak tanggungan. Itu merupakan salah satu janji yang diberikan kepada dari pemberi hak tanggungan kepada pemegang hak tanggungan. Selain karena dalam sertifikat hak tanggungan yang diberikan hak tanggungan tercantum pilihan tadi diberi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga sertifikat hak tanggungan tersebut sudah memiliki kekuatan eksekutorial seperti suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Jadi karena irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tersebut, maka sertifikat hak tanggungan tadi seperti yang saya sampaikan adalah kekuatan hukumnya itu seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya itu pemegang hak tanggungan biasanya adalah pihak perbankan. Pihak perbankan. Jadi apabila debitur cedera janji, itu maka pihak perbankan dalam hal ini pemegang hak tanggungan peringkat pertama dapat mengajukan permohonan lelangnya melalui KPKNL. Terus kapan debitur cedera janji, itu biasanya sudah ada perjanjian dulu ini sama antara perbankan dan debitur atau kreditur dengan debitur. Kapan sih saya dinyatakan prestasi? Apakah satu kali saya menunggak langsung dinyatakan prestasi atau dua kali atau tiga kali? Biasanya itu ada kesepakatannya dulu. Dan biasanya itu pasti bank memberikan peringatan seandainya debitur atau yang berhutang ini menunggak, pasti ada peringatan. Ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Nah itu baru ada surat peringatan pasti, kemudian baru dinyatakan dalam prestasi. Tidak ujuk-ujuk langsung dalam prestasi, ya ini tidak. Pasti bank akan melakukan pendekatan persuasif terhadap debitur sebelum menyatakan manifestasi. Setelah itu manifestasi dan ada pernyataan manifestasi, maka nanti pihak bank dapat mengajukan permohonan lelangnya itu melalui KPKN dengan dilengkapi dokumen seperti perjanjian kreditnya, kemudian sertifikat hak tanggungannya, sertifikat tanahnya, kemudian peringatan-peringatannya dan sebagainya, jumlah hutangnya dan sebagainya. Kurang lebih mungkin itu nanti gambaran bagi tentang pelaksanaan dalam eksekusi hak tanggungan yang menjadi salah satu tugas dan fungsi KPKN RIA. Bagian dari apa namanya jenis-jenis lelang juga ini ya? Iya, betul. Oke, tadi kita ingin tahu juga sepanjang 2020 saat kita mulai dihajar sama pandemi juga, ini ada apa? Ada catatan atau ada data sendiri kalau kita bicara tentang lelang eksekusi hak tanggungan atau belum ada? Tapi nanti lah, kita break dulu sejenak ya. Jadi pendengar ada yang nantinya juga ingin berinteraksi ya dengan perwakilan dari KPKN RIA. Mungkin ada yang mau ditanya gitu atau kurang detail nanti juga atau mungkin kita ingin tahu sejauh ini apakah masyarakat atau yang ingin tahu informasi dan lain-lain kaitannya dengan lelang ataupun juga yang fungsi dari KPKNL apa sudah mengungkapkan secara saluran informasi yang ada atau nanti kalau ada harus nanya kemana nih pelayanannya bisa apa enggak nanti Pak ya nanti dijawab dulu. Siap. Kemudian yang pendengar yang kemana-mana kita akan break sejenak dan kita akan kembali tentu masih di dialog Pojok Keuangan. Seperti itu, tapi kan banyak ya jenis lelang itu juga seperti apa. Nah Pak ini juga kalau sepanjang tahun 2020 lalu kalau bicara tentang khusus untuk lelang ini ya dan eksekusi hak tanggungan adakah kemudian ada hambatan nggak sih Pak kalau kita dalam konteks ini itu untuk penerapan sekarang Pak?
Baik, terima kasih. Oke, jadi selama tahun 2020 kemarin itu alhamdulillah walaupun kita dalam masa pandemi pelaksanaan lelang kita tetap jalan. Jadi kemarin dari kantor pusat kami memberikan suatu kemudahan dalam pelaksanaan lelang. Kalau biasanya di mana pelaksanaan lelang itu penjual harus datang atau kami penjaga lelang itu harus ada di tempat penjual, itu kemarin karena pandemi dan kita tidak bisa kemana-mana, kita bisa laksanakan lelangnya melalui Zoom atau melalui kehadiran secara virtual. Jadi itu merupakan suatu terobosan yang diberikan kantor pusat kami dan itu nanti bisa menjadi benchmark selanjutnya dan akan kita patenkan menjadi pelaksanaan lelang itu bisa tanpa kehadiran penjual. Biasanya pembeli saja yang tanpa kehadiran pembeli, tapi ini nanti kehadiran penjual juga akan bisa kita laksanakan, apalagi tentu yang menjadi kendala di KPK LBH ini adalah lokasi kita. Jadi wilayah kerja kita tadi yang 11 daerah itu sebagian besar tidak di Pulau Biak, tapi sebagian besar justru berada di Pulau Papua Daratan, yaitu di Nabire terutama. Sebagian besar lelang kami itu banyak di Nabire. Itu untuk lelang hasil usaha tambang terserang itu lebih banyak pelaksanaan lelangnya itu berasal dari objek jaminan yang berada di Nabire dan alhamdulillah itu kemarin untuk pelaksanaan selama medio 2020 walaupun pandemi alhamdulillah kami dapat mencapai target dan telah ditentukan walaupun ada tingkat dendam saja itu kemarin kami dapat pokok lelangnya itu 7,9 M dengan wilayah kerja yang 11 kelihatannya wilayah kerja itu 11 tapi itu hanya yang pelaksanaan itu hanya Nabire, yang lain itu tidak. Nabire dan Biak. Tapi dominan Nabire. Dominan Nabire, hampir mungkin 90% itu dari Nabire. Itu bahkan kemarin ada pelaksanaan lelang yang mencapai angka 3,5 M itu di Nabire. Satu background itu domain dan aku itu ada di Nabire. Kemudian kendalanya yang kedua itu adalah jaringan internet. Terus itu yang agak-agak berat. Karena pelaksanaan kita itu kita laksanakan melalui auction sekarang, bukan konvensional lagi. Jadi kita melalui portal lelang.go.id. Jadi nanti Bapak Ibu pendengar semua kalau pengen melihat mengintip pun boleh, silakan. Pengen tahu nih pengen apa? Tahu, pengen kepo, silakan di lelang.go.id bisa dibuka. Itu kami pelaksanaan lelang lebih jaminan barang-barang semua ada di semua dan pelaksanaan kita melalui tanpa kehadiran pembeli nanti melaksanakan penawarannya melalui portal lelang tersebut. Otomatis dengan jaringan yang cukup kurang bersahabat mungkin di wilayah kerja kami ini agak cukup terkendala ketika ada pembeli yang berminat untuk ikut. Tapi overall alhamdulillah selama pandemi bisa dapat tercapai itu saja yang menjadi hal positif kami alhamdulillah. Semoga nanti di tahun ini juga mungkin bisa lebih lagi karena pandemi masih pandemi tapi mungkin sudah ada pergerakan ekonomi yang lebih signifikan dibandingkan 2020. Oke, jadi ini ya malah tetap tercapai ya targetnya nih ya. Alhamdulillah. Tapi kalau melihat itu pasti ada evaluasi juga dong Pak. Dengan kondisi yang mungkin tahun ini yuk kita genjot lagi gitu gimana Pak? Ya, tentu itu bagian dari strategi kami yang harus kami laksanakan untuk mencapai target tahun 2021 tentunya yang pasti salah satu caranya juga seperti ini, kita memberikan sosialisasi melalui radio itu mungkin sangat efektif. Kemudian kita juga mempunyai media sosial yaitu di Instagram kami di KPK LBH dan hari ini live kita live IG juga di IG kita. Silakan nanti ikuti saja, silakan ikuti IG kami untuk mengetahui perkembangan tentang lelang, tentang apapun tugas fungsi dari KPK LBH, yaitu di IG KPK LBH sambung kecil semua. Silakan saja. Banyak ya followernya udah makin nambah nih, kayak mudah-mudahan dari ini ya. Semoga tambah. Amin. Kemudian juga medsos lain ada ya, Facebook ada, YouTube sebenarnya juga ada, tapi memang yang sekarang kami fokusnya di IG. Ke IG. Lebih sering update-nya di IG.
Oke, jadi apapun informasi apa juga, tapi lumayan respon masyarakat gitu hal yang mau ditanyakan atau apa juga mereka memanfaatkan. Iya, cukup lumayan sih, paling tidak mereka tahu ada KPKN terus mungkin bisa datang, karena kalau kita chat di IG agak terbatas gitu kan, nanti bisa langsung datang ke KPKN. Sebenarnya kelihatan ya yang melihat itu berapa banyak, terus ditanya tuh promo yang lebih efektif gitu ya. Perkenalkan KPKN. Kata orang kan nggak deket ini, nggak kenal nggak sayang. Mana sayang gitu. Baik, Pak Afan, nanti ditambahkan lagi ada beberapa hal pastinya buat pendengar lebih jelas. Tapi kita sudah bisa mengundang bagi pendengar yang ingin bertanya kalau kita bicara lelang eksekusi hak tanggungan. Mungkin punya pengalaman Anda di daerah lain, kemudian kita di Biak juga, Anda sudah di Biak, terus ada hal-hal yang perlu ditanyakan ke KPKNL, ya silakan. Kita tunggu telepon Anda di satu line telepon saja ya pendengar. Sementara kita menggunakan satu line telepon di 0981 24711. Sekali lagi di 0981 24711 dan kita sedang live live di Instagramnya KPKN LBI. Keren banget. Dan pendengar Anda juga mendengarkan ini melalui aplikasi RRI kita, yaitu melalui streaming rri.co.id atau juga menggunakan satu aplikasi RRI Play Go. Di situ Anda bisa mendengar RRI Senusantara dari Sabang sampai Merauke, atau juga Anda bisa menonton di RRI Net atau juga membaca berita-berita online melalui satu aplikasi kekinian kita yaitu RRI Play Go. Baik, sambil menunggu penelpon, sekali lagi di satu line kita di 0981 yang bertanya dengan Pak Afan dari KPKNL. Pak, adakah juga yang untuk tahun ini kita istilahnya sudah namanya adaptasi kebiasaan baru, kita sudah masa di saat ini, hal-hal lain kalau bicara tentang lelang tersebut, apa yang perlu di ini ya, masyarakat ini perlu terus edukasi kalau kita bicara khususnya KPKNL dan lebih khusus ke lelang, kemudian termasuk yang ini ya, dalam eksekusi tanggungan. Terima kasih. Jadi kalau khusus lelang melalui KPKNL kami sampaikan bahwa lelang kami tadi saya sudah sampaikan, lelang kami adalah lelang penjualan barang, bukan pengadaan, itu bukan pengadaan dan bukan tender. Kemudian Bapak Ibu semua kami sampaikan bahwa ketika barang apapun dimohonkan lelang di KPKN biasa, posisi kami KPKN adalah perantara pelaksanaan lelang. Jadi bukan terus otomatis barangnya menjadi penguasaan kami, menjadi kewenangan kami, tidak. Kami sampaikan bahwa apapun lelangnya, bahwa ketika ada pengajuan permohonan lelang kami, itu tanggung jawab barang masih berada di pihak pemohon lelang, apakah itu perbankan untuk lelang eksekusi hak tanggungan ataupun mungkin pemerintah daerah untuk barang milik daerah atau instansi vertikal untuk barang milik negara, semua masih menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari masing-masing pemegang barang, bukan pemegang dalam hal ini pemohon lelang, bukan terus beralih menjadi kewenangan kami. Karena ada beberapa mungkin tamu kami yang datang menanyakan, Pak, ini katanya sudah diserahkan ke KPKN, bukan terus diserahkan ke tanggung jawab. Ini mengalami beberapa kali kami kedatangan tamu, bukan terus barang yang diserahkan kami terus menjadi kami yang menolak, tidak, itu masih berada di barangnya dari instansi asalnya atau dalam hal ini pemohon lelang, tanggung jawabnya ada di situ. Terutama itu dulu sih, karena yang akhir-akhir ini ada yang pertanyaan seperti itu, Bu. Oke, jadi nggak rancu ya Pak Afan ya, paham bahwasannya sebatas apa sih gitu kewenangan dari KPKNL kalau bicara tentang lelang. Oke, baik. Ada menarik juga, ada beberapa waktu lalu juga ya, ini sehingga memperkenalkan lagi atau memberikan edukasi lagi ke masyarakat tentang ini lo lelang nih gitu. Itu kan juga satu upaya yang trik yang keren juga ya, sehingga oh ya ternyata ini ya, terus sekarang kita sudah lelangnya udah makin banyak yang perlu diketahui. Iya, betul. Nah, jadi kemarin kita juga bekerja sama dengan RRI waktu tahun kemarin di bulan November itu untuk melaksanakan kerelayanan virtual kita siapkan di RRI. Terima kasih untuk RRI yang sudah bersedia bekerja sama dengan KPKN LBI, itu merupakan salah satu cara juga untuk kami memperkenalkan tugas dan fungsi kami, karena tentu kalau kita bicara Kementerian Keuangan pasti yang diingat itu pajak. Pasti itu, pasti pajak, bea cukai.
Terus kantor kas negara, dulu kantor kas negara bukan perbendaharaan, itu kantor kas negara. Baru nanti KPKN itu apa? Gitu. Bingung nih. Bingung. Gitu. Sekarang. Kantornya mah, tahunnya pegadaian ya. Nah itu kayaknya beberapa. Itu udah beda lagi gitu kan. Jadi salah satu yang harus kami lakukan yaitu memperkenalkan tentu karena kami memang usia kami itu baru dari tahun 2007 ya. JKN itu hadir di tahun 2007 tentu usia yang masih muda dibandingkan saudara-saudara kandung kami. Jadi kami harus selalu memperkenalkan diri melalui siaran-siaran seperti ini, nanti mungkin melalui penyebaran leaflet atau buku di tempat-tempat umum, ya nanti mungkin melalui media sosial kami tentu saja. Pak Afan ini juga sinergi dengan maksudnya dengan pihak lain ini juga sejauh ini gimana? Ya, untuk kerjasama dengan instansi-instansi yang lain gitu ya, itu tentu saja kami tetap melaksanakan, terutama ini pegadaian itu kan juga melaksanakan lelang walaupun memang itu mempunyai mekanisme tersendiri. Jadi mohon nanti mungkin mendengar semua saya sampaikan bahwa pegadaian itu punya mekanisme sendiri untuk pelaksanaan lelangnya tidak melalui kami. Namun demikian pegadaian itu juga dikenakan biaya lelang. Biaya lelang itu sendiri nantinya akan kami administrasikan juga pencapaiannya sejauh mana, dan kami terus bekerjasama berkoordinasi dengan pegadaian jangan sampai nanti biaya lelang yang mereka setorkan salah atau mungkin kurang bayar atau lebih bayar. Itu kami koordinasikan kepada unsur teman-teman dari pegadaian. Kemudian dari kementerian lain tentu saja Kementerian Keuangan ataupun instansi vertikal lain itu tentu mereka punya barang milik negara. Barang milik negara itu mereka juga harus administrasikan. Kami bantu untuk pelaksanaan pengadministrasiannya karena ada seksi kami yaitu seksi pengelolaan kekayaan negara. Di situ kami sebagai pengelola barang. Jadi Kementerian Keuangan itu sebagai pengelola barang dan instansi tersebut adalah pengguna barang. Mereka instansi itu harus melaporkan tanggung jawab penggunaan barang itu kepada kami. Jadi seandainya mungkin nanti ada penghapusan itu harus dilaporkan ke kami. Kemudian lelangnya juga itu harus melalui kami dalam pelaksanaan lelangnya. Contohnya seperti itu. Papan kalau tadi sempat berbicara tentang debituan prestasi ini hal-hal kemudian adakah hal yang maksudnya ditangani atau yang pernah kejadian yang istilahnya sedikit luar biasa tanda kutip berarti handle oleh KPKNL? Tidak ada, dari itu sampai sekarang tidak ada. Nantinya memang perbankan ini memberikan pendekatan yang cukup persuasif kepada debitur. Artinya debitur pun akhirnya juga menerima bahwa oh iya memang mereka sudah tidak sanggup bayar lagi, dan akhirnya juga dengan bersedia. Iya, mau nggak mau, dan mereka bersedia untuk sudah silakan untuk dilaksanakan lelang saja, daripada kami juga nanti malah imbasnya di pengadilan segala macam itu malah panjang ceritanya nanti. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada hal signifikan lah di pelaksanaan lelang hak tanggungan. Oke, baik, nggak kerasa 15 menit lagi waktu kita, Pak Afan. Dan pendengar kami mengundang Anda silakan di line telepon di 0981 24711 saja yang mau berinteraksi. Belum ada? Oke, kita tunggu. Tadi udah bunyi telepon, tapi yang ingin bertanya silakan. Atau melalui IG juga boleh kali ya. Nanyanya kita bacain secara langsung. Silakan di 0981 24711 ada hal yang ingin Anda tanyakan. Kalau bicara tentang satu juga tusi kewenangan dari KPKNL pihak, yaitu kaitannya dengan lelang eksekusi hak tanggungan. Oke, yang mau tanya silakan. Dan sementara kalau pelayanan Pak Afan, nanti kita masuk di sesi ketiga juga kalau ada hal yang mau ditanyakan mungkin dari pendengar atau kalau pelayanan tetap jalan ya, walaupun sekarang maksudnya pandemi ini pelayanan di KPKNL. Nanti tetap jalan dengan protokol kesehatan, dan juga ada tempat cuci tangan, kemudian fasilitas ya kami cek suhu dulu sebelum masuk, menjalankan protokol kesehatan, dan tetap pelayanan kami tetap akan melaksanakan. Baik, kita akan break untuk sesi terakhir pendengar dalam dialog pojok keuangan bersama KPKNL Biak yang kita bahas tentang lelang eksekusi hak tanggungan. Bertanyalah langsung dengan narasumber yang valid, jangan karena kalau informasinya setengah-setengah hasilnya nggak ini.
ataupun informasinya nggak komplit, nah ini malah kacau nih jadinya outputnya. Dengan jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam dialog pojok keuangan bersama KPKN LPA. Tepatnya, oke. Masih bersama Pak Afan, Advokasi Pelayanan Lelang di KPKN LPA. Pak, ini kalau bicara saat ini ya dengan kita tahu lah sekarang sudah zaman yang benar-benar canggih. Tetap ada ini enggak kita apa namanya ya kejahatan itu ada kesempatan dan lain-lain. Jangan sampai kita bicara lelang ada yang sampai Pak tanda kutip ya nipu, penipuan lelang dan lain-lain. Nah ini gimana nih dari KPKN menyikapi ini? Pasti sudah ada trik-trik. Baik, terima kasih Mbak. Oke, jadi telah menjadi tren sekarang di dunia lelang ini bahwa banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu mungkin mengatasnamakan KPKNL, DJKN dan sebagainya, mengatasnamakan salah satu pejabat kami, mengiming-imingi kepada masyarakat bahwa ini ada lelang loh, murah meriah, tapi ini lelangnya tertutup, jadi hanya untuk internal. Terus dia silakan nanti transfer dulu ke rekening kami kalau mau ada yang beriman. Itu bohong, itu hoax semua. Jadi artinya kalau ada yang mengiming-imingi seperti itu, tidak mungkin pelaksanaan berdasarkan seperti itu. Lelang kami terbuka untuk umum, semua pelaksanaan lelangnya transparan. Kita bisa, Bapak Ibu semua pendengar setia RRI bisa melihat itu di lelang.co.id. Semua barangnya ada di situ. Kalau memang tidak ada di situ, berarti itu lelang tidak ada. Apalagi dengan harus transfer dulu uang ke rekening pribadi, itu sangat tidak mungkin. Uang jaminan memang ada, tapi transfernya nanti itu ke rekening KPKNL, yang resmi, bukan rekening atas nama pribadi, ataupun nanti transfernya melalui virtual account yang didapatkan ketika kita klik tombol ikuti lelang di portal lelang.co.id. Jadi itu mohon hati-hati, saya Bapak Ibu semua memperoleh tawaran dari pihak-pihak yang mengatasnamakan KPKNL atau mengatasnamakan DJKN, silakan Bapak Ibu dapat melakukan konfirmasi kepada kami di KPKN LPA di Jalan Majapahit nomor 1. Silakan tanyakan apakah benar ada pelaksanaan lelang yang ditawarkan oleh para penipu itu. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu semua tertipu, karena lelang kami terbuka, namanya penjualan untuk umum, terbuka untuk umum, dan semua bisa mengikuti dan semua bisa dilihat di lelang.co.id. Gitu loh. Jelas banget ya, tinggal buka aja. Bisa dibuka aja, dicek dulu ada nggak barangnya. Kalau nggak ada berarti jelas itu kemungkinan besar penipuan. Jadi semakin simpel sebenarnya ya, kita buka linganya ada apa enggak, walaupun kita dilihat bisa kemana-mana. Bisa, seluruh Indonesia bisa dilihat. Oke. Semoga juga warga Libya ya silakan untuk memanfaatkan itu ya. Oke, tapi untuk nggak ada ya Pak ya selama ini untuk Alhamdulillah di wilayah kerja KPKN LPA sampai saat ini tidak ada. Belum pernah ada laporan dan sebagainya, jangan sampai ada. Sampai ada. Oke, baik. Ya, kalau tadi juga yang tadi Pak yang nanya tadi sejauh ini juga nggak ada ya kasus sampai tadi saya bilang ya. Tidak ada. Sampai harus apa yang mau untuk Iya. Tidak ada. Oke, Pak, apa nanti tambah kaitannya dengan lelang eksekusi hak tanggungan ini? Baik, tadi sudah saya singgung mengenai lelang.co.id. Jadi sekarang prosedur penawaran kita untuk menuju lelang adalah melalui portal lelang.co.id. Jadi silakan klik saja di www.lelang.co.id. Siapkan nanti kalau memang belum punya akun di lelang.co.id, silakan daftarkan dulu akun Anda untuk mengikuti lelang. Itu siapkan KTP yang sudah terverifikasi dengan Dukcapil, jangan sampai salah karena server KTP kami sudah terhubung dengan Dukcapil Departemen Dalam Negeri. Artinya kalau KTP Bapak Ibu semua tidak terverifikasi ya kemungkinan akan ditolak. Kemudian NPWP juga NPWP yang valid karena server karena verifikasinya nanti juga otomatis dengan server DJP Departemen Pajak, jadi harus valid. Kemudian email, siapkan email. Saya sampaikan bahwa Bapak Ibu kalau mau ikut lelang di lelang.co.id harus mempunyai email, dan saya sarankan emailnya pakai Gmail saja yang sangat mudah dibandingkan email-email lain, karena yang lain itu agak ribet. Kalau Gmail ini kita lebih familiar untuk penggunaannya. Kemudian nanti disiapkan nomor HP, tentu semua harus punya. Kemudian nomor rekening untuk nanti seandainya Bapak Ibu nanti ikut lelang setelah jaminan dan dinyatakan kalah, maka jaminan akan ditransfer langsung ke rekening Bapak Ibu yang sudah didaftarkan di akun kami.
Jadi itu yang dipersiapkan. Nanti login dulu, register dulu, kami verifikasi. Setelah verifikasi baru bisa mengikuti lelang. Sebenarnya nggak ribet ya? Iya, tidak. Kalau kita sudah punya akun Tokopedia, Pasar bisa, memang bisa Pak. Memang bisa Pak. Oke, itu dokumen ataupun hal yang perlu disiapkan ya kalau bicara tentang itu. Dan banyak memanfaatkannya. Ada yang masih manual nanya lagi. Kalau manual sampai saat ini kita tidak masalahkan, apalagi pandemi terus terang itu ada ketentuan dari peraturan Direktur Jenderal kami bahwa selama pandemi kita tidak bisa melaksanakan lelang profesional atau lelang manual yang menghadirkan banyak orang. Kita tidak bisa laksanakan itu, semua lelang harus melalui e-auction atau melalui lelang DPD tanpa kehadiran peserta lelang. Tapi kalau ada yang nanya-nanya misalnya mau lelang, mau gimana Pak, kalau ini apa yang harus persyaratannya apa itu aja masih datang manual apa? Boleh kalau seperti itu. Itu ada ya? Ada yang datang seperti itu ada. Silakan saja kalau itu mungkin lebih bagus datang saja, tapi tentu kita sama protokol kesehatannya dan tentu tamu kami memang tidak terlalu banyak, jadi tidak. Tadi saya bertamu Pak. Boleh silakan Pak. Pintunya selalu terbuka ke Pak, tentu saja. Jadi nggak masalah ya kalau sudah kenal sehingga informasi misalnya atau mau IG mungkin ada jaringannya ini bagaimana monggo ya nggak masalah. Nah tentu kendala jaringan menjadi catatan kami. Terus terang pun permohonan lelang pun sebenarnya bisa online juga. Ada di portal itu juga menyediakan permohonan lelang online, tapi memang catatan jaringan itu yang membuat kami juga berpikir lagi kalau kami paksakan untuk permohonan online melalui portal tadi dan jaringan internet mungkin akan memberatkan dari permohonan lelang. Jadi itu kami terapkan tapi tahap saja, tidak langsung dipaksakan. Gitu. Tapi nanti ke depannya tentu permohonan bisa juga melalui online. Ke depan kayaknya memang kita ini ya segala sesuatu juga di sini kita malah justru lebih efektif ya, Zoom dan lain-lain juga. Iya, kita harus memanfaatkan teknologi informasi. Itu masa depan kita. Hari ini juga. Manual. Oke, Pak Man, ini nggak kerasa udah tinggal beberapa menit lagi. Menarik bahwa apa yang sudah Pak akan jelaskan cukup detail ya. Semoga pendengar dalam konteks mungkin mereka sudah mendengar dalam kondisi saat ini. Oh iya, benar saya lagi ini ya, lelang ini ya, bisa langsung semakin jelas kita disampaikan. Baik, apa yang terakhir Pak Afan yang disampaikan ajakan dan lain-lain? Terima kasih untuk closing penutup. Saya sampaikan bahwa Bapak Ibu pendengar RNI semua hati-hati dengan penipuan lelang yang telah saya sampaikan tadi. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu mungkin ada yang menawarkan lelang segala macam, silakan datang saja ke KPK Energia, jangan lupa pakai masker. Datang KPK Energia untuk berkonsultasi kepada kami, menanyakan kepada kami, ataupun silakan nanti bisa melihat juga media sosial kami, IG kami di KPK Energia untuk mengetahui perkembangan update berita tentang KPK Energia. Saya itu saja. Oke. Biasa tagline-nya apa nih Pak? Biasa disampaikan. Tagline-nya apa ya? Dari KPK apa gitu kira-kira mau disampaikan? Nggak ada ya? Oke. Nanti saya pikirkan dulu. Kalau nggak ada tagline mungkin siapa tahu ada pantun gitu. Nggak ada juga, belum disiapin. Nanti garing nanti malah. Baik, Pak Afan makasih banyak. Semoga apa yang disampaikan termasuk imbauan ya ujaran tentang penipuan dan lain-lain masyarakat sudah bisa mengantisipasi ini. Ada oknum-oknum ya atas namakan itu dan mudah-mudahan tidak ada, mungkin di daerah lain ya. Tapi jangan sampai di wilayah kita. Bingung juga dia mau kemana-mana soalnya Baik, demikian dialog pojok keuangan di edisi Kamis tanggal 4 Februari 2021 tanggal eksekusi hak tanggungan dari KPK Elmia dengan Pak Terima kasih. Sama-sama, oke. Salam buat semua jajarannya. Siap. Yang libur ya. Iya. Tetap semangat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, pendengar terima kasih juga atas perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi dalam dialog pojok keuangan pekan depan setiap hari Kamis tentunya hanya di Radio Tamu Bencana COVID-19 Indonesia Tantangan Kehidupan Baru. Terima kasih Showi Mata Sumasa. Sampai jumpa.